Pemirsa, 9 orang tewas dalam pembunuhan berantai yang dilakukan oleh lelaki tua di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. 6 dari 9 korbannya dikubur di 3 lokasi yang berbeda, yakni di halaman depan, di samping rumah, dan di dalam kamar. Mereka melakukan serangan. Sebuah drama penangkapan terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Salah satu rumah di Kampung Babakan Mande, Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur ini jadi tujuan tim Jatanras Polda Metro Jaya. Dari dalam rumah ini, polisi menangkap seorang lelaki tua yang diduga sebagai otak pelaku pembunuhan berencana. Wawon Erawan alias Aki, nama lelaki tua ini. Wawon kemudian dibawa untuk diinterogasi lebih dalam seputar kasus yang menjeratnya. Di waktu yang hampir bersamaan, tim Jatanras Polda Metro Jaya juga menyatroni sebuah rumah di wilayah yang sama. Dari dalam rumah ini, polisi kembali menangkap seorang lelaki tua yang juga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Saha nu ngaracun? Saha nu ngaracun? Saha nu ngaracun? Ngomong. Hah? Siapa? Saha? Saya. Mana nu ngaracun, Man? Bener tak? Bener tak? Hah? Namanya Solihin alias Duloh. Ia merupakan teman dekat Wawon Erawan alias Aki. Sama seperti Wawon, Duloh pun kemudian diamankan. Keesokan harinya, Wawon Erawan alias Aki dan Solihin alias Duloh diminta untuk menunjukkan tempat mereka mengubur para korbannya. Oh, ada tanda ini. Ya, ini ya? Ini baru nih. Ya. Ini. Ya. Bukan itu ya? Bukan. Ini ya? Iya, yang ada di dalam nih, dalam ini. Adanya di dalam sini. Iya. Tapi ini. Iya. Tapi dari sini. Iya. Di lubang yang berada persis di halaman rumah Wawon inilah korban atas nama Bayu dikubur. Ternyata Bayu yang masih berusia 2 tahun merupakan anak kandung Wawon. Selain itu, di dalam kamar rumah Wawon juga ditemukan sebuah lubang yang kabarnya dipersiapkan oleh Wawon untuk mengubur istrinya setelah dieksekusi nanti. Saat ditanya oleh sang istri, Wawon berdalih kalau lubang ini dibuat untuk septic tank. Ibu tahu nggak bahwa yang satu lagi katanya itu buat ibu? Ya. Yang gali lubang yang satu lagi itu katanya buat ibu. Nggak tahu. Tadi sempat ada yang ngapin gitu nggak?
Kan katanya itu mah buat sepiteng, katanya buat sepiteng dari kamar mandi ibunya. Kan misah kamar mandi ibunya sama kamar mandi saya pribadi. Sama dengan Wawon, Solihin alias Duloh juga diminta menunjukkan tempat ia mengubur korban lainnya. Di samping rumahnya ini, Solihin mengubur 2 orang korban dalam satu lubang. Masing-masing Wiwin yang merupakan istri Wawon alias Aki, serta Noneng, ibu kandung Wiwin yang berarti ibu mertua Wawon. Tahu tak pulang juga. Tapi nongol pulang. Jadi satu berarti yang di atas Wiwin berarti. Wiwin. Tapi udah dibungkus ini. Pengambilan. Ini sepatunya nih. Beda 5 cm ini lah. Dari rumah Solihin, polisi mengamankan sejumlah alat bukti, di antaranya cangkul, linggis, dan ember yang digunakan untuk membuat lubang. Bintang. Tak berhenti sampai di sini, ternyata ada satu korban lain yang telah dieksekusi oleh Wawon dan Duloh. Pemirsa, ada satu target yang lolos dari incaran Wawon CS. Meski ia sudah meminum kopi kemasan yang sudah dicampur racun, namun nyawanya masih bisa tertolong. Pembongkaran 3 lubang berisi jasad manusia tidak hanya berhenti di desa Gunung Sari. Berdasarkan keterangan Solihin alias Duloh, ada korban lain atas nama Farida yang ia kubur di Kampung Babakan Curug, Desa Kertajaya, Ciranjang, Cianjur. Di dalam kontrakan ini, polisi membongkar lantai tempat dipendamnya korban Farida. Farida merupakan seorang tenaga kerja wanita yang dulu direkrut oleh Dede Solehudin, teman Wawon dan Duloh. Selain itu, polisi mengungkap satu korban lain atas nama Siti Fatimah yang juga bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Siti dihabisi oleh Noneng setelah didorong ke laut dari atas kapal KMP Marina Primera saat perjalanan ke Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 12 Februari 2021 lalu. Noneng tak lain mertua Wawon. Ia juga akhirnya dihabisi oleh Duloh atas perintah Wawon. Jasad Noneng dikubur satu lubang bersama anaknya Wiwin di samping rumah Duloh. Ini satu berarti yang di atas Wiwin ya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang didapat, ada satu target yang lolos dari aksi pembunuhan Wawon CS. Lelaki itu adalah Ujang Zainal, tetangga Solihin alias Duloh. Saat itu,
Ujang sempat meminum kopi yang diduga sudah diberi racun oleh Duloh. Pulang dari masjid, saya keluar lagi melihat kopi di atas etalase ada satu set gitu ya. Langsung saya bawa lagi ke dalam, langsung saya seduh ya, dikirain itu kopi dari warung gitu kan, saya punya warung gitu kan. Ternyata itu kopi bukan dari warung gitu. Terus saya seduh, dikucek 3/4 gelas. Langsung saya minum sedikit. Ini beda rasanya, begitu. Beda rasanya. Setelah itu saya masuk lagi ke dalam sambil nonton TV, duduk. Gak 1 menit pun juga gak terasa ini kepala puyeng. Kepala, terus ini tangan bergetar, kaki. Ya, terus ini jantung ini kayaknya turun naik gitu. Gitu. Terus pernapasan ini tersendat di sini. Nah, dari situ saya langsung ke kamar. Menjatuhkan diri, kamar. Nah, dari situ sampai saya nggak ingat. Kopi kemasan yang diminum oleh Ujang itu awalnya ditemukan oleh sang istri. Ujang pun sebenarnya sempat merasa aneh dengan kemasan kopi yang diminumnya. Kan kopi itu otomatis kesukaan saya. Cuman waktu dibukanya itu gampang sekali dibukanya. Gak seperti yang biasanya kalau kopi saya ada ambil dari warung gitu, harus pakai tenaga lah sedikit gitu kan. Ini mah gampang sekali gitu bukanya, udah buka begitu. Ternyata mereka diracun oleh Wawon Erawan alias Aki dan Solihin alias Duloh. Ternyata korban meninggal dunia yang di Bekasi ini dibunuh karena para tersangka ini diketahui melakukan tindak pidana lain. Jadi keluarga dekatnya ini dianggap berbahaya karena mengetahui bahwa dia melakukan tindak pidana lain dalam bentuk pembunuhan dan penipuan kepada korban-korban lainnya. Setelah para korbannya menyerahkan harta bendanya, lalu kemudian para korban dihilangkan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui. Wawon dan Duloh merupakan pelaku pembunuhan berantai yang untuk sementara korbannya berjumlah 9 orang. Sembilan nyawa melayang di tangan Wawon, Duloh, dan Dede. Jumlah ini kemungkinan masih akan bertambah mengingat 2 dari 6 istri Wawon masih belum diketahui.
Kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Bekasi dan Cianjur ini akhirnya terbongkar. Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, masing-masing Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solihudin. Meski sempat menjadi korban dan selamat dari maut, namun Dede dianggap ikut dalam aksi perencanaan pembunuhan. Dalam aksinya, para tersangka berbagi peran. Wawon alias Aki berperan sebagai otak pelaku yang menyusun rencana pembunuhan serta memberi instruksi kepada Duloh dan Dede. Wawon juga berperan sebagai penyokong dana. Sedangkan Solihin alias Duloh berperan sebagai eksekutor. Sementara Dede Solihudin berperan menggali lubang untuk mengubur para korban. Dede juga orang yang menyediakan kopi beracun saat mengeksekusi para korbannya di Bantar Gebang, Bekasi. Lalu, apa motif pembunuhan berantai ini? Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau biasa disebut dengan serial killer dengan motif janji-janji yang dikemas dengan kemampuan supranatural untuk membuat orang menjadi sukses atau kaya. 9 orang telah menjadi korban pembunuhan Wawon CS. Dan bukan tidak mungkin jumlah ini bertambah mengingat 2 dari 6 istri Wawon masih belum diketahui keberadaannya. Mereka adalah Ende dan Heni. Ini terus kami adakan penyelidikan secara berkesinambungan, ya. Karena dari beberapa saksi masih menyampaikan ada teman kami yang sampai sekarang belum jelas ada di mana. Oleh karenanya ini penyelidikan belum selesai rekan-rekan sekalian. Dan kami akan telusuri dari para korban penipuan maupun yang lain, kami akan telusuri ini orangnya ada di mana. Apakah masih di luar negeri, apakah ada di Indonesia, apakah sehat. Nah, ini kami sedang selidiki. Penyidikan pembunuhan berantai di Bekasi dan Cianjur ini belum berakhir. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.